Oke, Bapak Ibu semuanya, kali ini kita akan berjumpa ngobrol dengan seorang mantan karyawan perusahaan pelumas USA. Wah, ini perusahaan besar Bapak Ibu ya. Dan bergabung di 3i Network pada Mei 2016. Dan saat ini sudah mencapai posisi Silver Agency, bahkan sudah mendapatkan trip Korea gratis Juli 2018 yang lalu ya. Bertempat tinggal di Jakarta, dan langsung saja kita panggil Silver Agency Pak Junaidi. Nah, lama di Pelumas, tapi pernah mengalami satu peristiwa yang mengecewakan, ya, sakit hati. Sampai puncaknya di 2015 November. Nah, perusahaan bikin satu aturan yang tujuannya adalah mau membuat kita gerah di perusahaan itu. Nah, karena situasinya demikian, kebetulan saya sambil bekerja juga saya bermain dengan keluarga dan teman-teman di dunia advokat ya, advokat ya, lawyer. Nah, jadi keluarga banyak bermain di sektor itu. Teman saya biasa roadshow se-Indonesia, namanya Bambang Mulyono, dia ahli di bidang terapi proton. Tapi setiap dia datang ke Jakarta, dia pasti nginap di rumah saya. Dia ada chemistry sama saya, persahabatan kami langgeng, cocok ya. Nah, satu waktu dia telepon saya, Jun, saya udah di Jakarta. Nah, saya di mana nih? Jangan nginap di tempat lain, harus di rumah. Kemudian dia datang ke rumah, sampai satu waktu dia dapat undangan untuk hadir di Central Park, CP. Di seberang kita punya kantor yang di Tomang itu ya. Nah, kemudian dia undang saya ke situ. Begitu undang ke situ, rupanya ada pertemuan semacam agent properti. Tapi di networking kan, gitu ya. Nah, yang hadir kira-kira sekitar 60 orang. Nah, di antara yang 60 orang ini rupanya hadir seorang wanita. Dia cukup humble, dia cukup terampil pada waktu memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, singkat cerita, begitu habis di briefing itu, dia jumpain saya. Pak, saya terkesan dengan satu pertanyaan yang Bapak Junaidi sampaikan tadi. Nah, kemudian dia cari tahu lebih banyak. Nah, orang ini bernama Esther Choa yang saat ini sudah berada di posisi Platinum Agency. Nah, dia bertukar nomor dengan saya. 2 hari kemudian dia langsung telepon, Pak Jun, izin ketemu ya. Itu di 2016 Mei tanggal 14. Saya masih ingat sekali, waktu itu masih di mana-mana ada 7-Eleven ya. Nah, dia minta ketemu di 7-Eleven-nya Tanjung Duren. Nah, kemudian saya datang dengan terbata-bata karena dia nggak ngerti produk knowledge-nya. Cuma dia jelasin, Pak Jun ini bagus sekali, saya yakin Pak, feeling saya bagus sekali nih Pak. Nah, bagusnya tapi nggak bisa jelasin, gimana nih? Nah, akhirnya saya pulang. Untuk mau ketemu itu, istri saya menolak. Kalau sudah minta ketemu begitu, pasti jaringan, pasti multi level. Saya enak, kata istri saya. Jadi kamu nggak mau, yang ngundang ini wanita loh. Saya bilang sama istri saya bilang tetap, saya nggak mau. Tapi kalau kamu mau, saya izinkan, silahkan. Asal pulang jangan kelamaan. Nah, saya datang, jumpain di Tanjung Duren. Sekitar 7-9 menit, saya pamit. Karena dia nggak bisa jelasin banyak, dan dia nggak pegang brosur, nggak pegang apa-apa. Cuma satu lembar kertas, dan pensil malah ya, nggak ada pulpen waktu itu dia pegang. Kemudian saya pamit, sampai di rumah. Nah, teman saya yang suka roadshow se-Indonesia ini, Bambang, nginap di rumah. Dia bilang, sampean dari mana? Saya ketemu orang, padahal baru ketemu waktu sampean ngajak saya ke CP, Sentra Pak kemarin. Yang mana kan banyak itu 60 orang, ada satu. Mungkin sama sampean nggak kenalan. Dia tawarkan namanya 3i Network, saya bilang. Nah, malam itu dia searching, Pak Bambang ini. Begitu dia searching, kemudian saya udah tidur duluan, jam 1:30 menjelang pagi, dini hari, dia ketok kamar saya. Jun, keluar sini. Kenapa? Ini bagus sekali. Kita harus atur strategi, bagaimana caranya supaya masuk sini. Ah, yang benar saya bilang. Aku sudah pelajari semua sistemnya, bagus ini katanya. Ya udah, besok kita ketemu, saya bilang. Ada nomornya? Ada. Kemudian ikat janji. Sengaja saya bikin teman saya ini karena dia orangnya suka baca. Dia suka riset orangnya, Pak Bambang ini. Nah, sahabat saya ini.
Sehingga saya biarkan dia datang sendiri di besoknya kepada Ibu Esther Choa, si Platinum Agency kita. Nah, begitu dia ketemu, dijelasin sekitar 15-20 menit, Pak Bambang telepon saya. Pak Jun, saya gabung nih Pak, saya buka 4. Atas nama saya 1, nama istri 1, nama anak saya 1-1. Kebetulan anaknya 2. Sampean buka yang berapa? Yang 700 katanya. Waduh, nggak salah nih Bambang, dari saya loh itu. Nanti kalau kamu salah, keputusan repot loh, saya bilang. Nggak Jun, saya bulat tekad katanya. Ya makanya gimana Pak Jun? Gini aja, karena istriku masih nggak mau, saya malam ini bahas, semoga besok dia mau dan saya tolong minta Sherlock untuk perusahaannya. Nah, Esther kasih Wisma Sejahtera, dan Rabunya saya rayu-rayu istri saya, tolonglah. Saya melihat riset atau pelajaran yang diambil Pak Bambang ini, yakin saya ini, kenapa dia ambil 4? Dengan ngambeknya istri saya akhirnya, oke deh, tapi saya nggak janji saya gabung ya. Saya nggak akan rekomen, sampai saya dengar dulu. Kemudian kami ke Wisma Sejahtera, naik ke lantai 4. Pada waktu itu salah satu leader yang menjelaskan, Pak Anwar Jonathan ya. Begitu dia jelasin, 5 menit istri saya yang sepanjang jalan ngambek ke saya, kemudian mulai dia tarik handphone sekitar menit ke-3 atau menit ke-4. Dia videoin itu penjelasan atau presentasi yang dibawakan. Nah, di menit ke-7 udah merona itu wajah istri saya. Wah, saya kaget kan? Nggak pernah nih begini. Nah, akhirnya karena saya hari itu ada ikat janji, pertemuan itu hanya kami nikmati sepanjang 15 menit. Kemudian saya tunjuk tangan, Pak, mohon maaf kami pamit karena ada janji ke Blok F. Saya keluar dengan istri dari Wisma Sejahtera, di lobi saya tanya dia, di lift, Mama bagaimana nih program ini? Ya, sekedar mencoba, saya senang kayaknya. Tapi ambil satu yang paling kecil, 350. Jujur saya orangnya semangat memberontaknya tinggi saya. Nah, sampai di Blok M, saya bilang sama istri, dia ketemu sama teman, aku pamit ya sebentar. Nah, kemudian saya telepon Esther, saya nggak mau pusing, saya transfer ke kamu aja. Bapak mau ambil berapa Pak? Saya buka 3. 2 700.000, yang 1 350.000. Oh begitu Pak Jun katanya. Oke siap, saya transfer. ID-nya saya transfer, berikut nilai meterainya. Nah, Esther bilang, Pak, meterainya bukan 7.000 ya Pak, saya beli dari warung 8.000 kali 3. Semua saya transfer, nggak ada masalah. Begitu saya masuk datang ke meja istri saya yang saya tinggal tadi, istri saya tanya, udah transfer? Udah. Yang 350 kan? Mohon maaf, saya buka 3. 2 700.000, 1 3,5. Murung lagi muka istri saya. Tenang, pokoknya tenang. Kamu ikutin aja maunya saya kali ini. Yang penting kamu sudah merekomendasi. Saya hanya menunggu kamu itu positif terhadap program ini. Nah, apa yang terjadi itu di tanggal 16. Yang terjadi adalah di tanggal 18-nya saya rekrut 16 orang. Jadi 2 hari dari tanggal 16, saya berhasil rekrut 16 orang. Istri saya kaget sekali dia. Benar nih data sebanyak ini. Ya ini yang terjadi, saya bilang. Nah itulah dia Pak Frans. Di awal-awal kami meniti karir di sini. Nah di bulan pertama itu saya langsung tim agency. Nah bulan kedua saya langsung leader. Bulan ketiga saya leader. Bulan keempat saya leader. Bulan kelima saya leader. Bulan keenam saya silver. Paling utama karena saya dikelilingi teman lawyer, Pak. Itu yang paling utama sekali. Setidaknya sahabat dekat saya pengacara itu ada 13 orang ya. Nah, jadi 13 orang itu 20% keluarga ya, family. Nah, jadi yang saya sebutkan tadi 16 rekrut adalah sebagian besar dari mereka. Nah, mereka ketika itu yang presentasi di Wisma Sejahtera itu, nah dia buka juga semacam legalitasnya Pak pada waktu itu. Kemudian itulah yang saya waktu rekrut mereka, saya bilang sekalian kalian center dari kekuatan hukumnya, kemudian sistemnya ini bagaimana mungkin nggak akan bermasalah atau seperti apa ke depannya. Sebelum kalian
transfer dana kalian dan kasih data untuk saya input. Nah, pertimbangkan dengan saksama dengan ilmu hukum yang kalian punya. Nah, kemudian mereka lakukan itu. Nah, kemudian mereka bilang ini Salim Group kawan. Walaupun ini di insuran, ya kita tahu ini bagus ini. Nah, itu laporannya enggak 1-2 orang. Setelah hasil riset dari Pak Bambang. Nah, itulah yang membulatkan tekad saya bahwa ini satu keputusan yang terukur, satu keputusan yang bukan gegabah, tapi sangat penuh dengan pertimbangan, meskipun kami gerak cepat untuk mengambil tindakan pada waktu itu. Nah, untungnya istri saya pada akhirnya berubah haluan setelah dia melihat saya berhasil rekrut 16 orang dalam 2 hari. Nah, dan di antara itu adalah didominasi cukup banyak oleh pengacara-pengacara ya. Nah, itu yang membuat kami semakin yakin ini tidak tanggung-tanggung, ini harus kita kasih hati dengan sepenuh jiwa, sepenuh hati kita di sistem ini. Ketika itu, dan memang saya tipikal orang yang one man show di lapangan, Pak. Saya dari dulu teruji di lapangan. Makanya pandemi COVID-19 ini sebuah sentakan yang sangat luar biasa buat saya, dirumahkan, tapi style saya adalah style ketemu orang langsung. Saya orang canvassing, Pak. Saya ketemu appointment, harus ketemu orangnya baru saya nyaman. Kalau nggak ketemu, saya kebingungan, Pak. Maka pandemi COVID-19 awal-awal itu ini kayak sebuah penjara buat saya. Nah, bagaimana saya bisa ke Silver? Nah, dari 16 orang yang saya rekrut ini, Pak, saya harus punya semangat yang keras. Bagaimana mereka menikmati hal yang sama dari saya, walaupun bonus pertama saya itu 2.028.000, kan saya bagi-bagi ya. ID kedua saya untuk istri, nah dia terima 900, dan ID ibu mertua saya terima 600.000. Itulah yang pertama. Nah, saya yakinkan mereka, ya, ini kalau kalian bilang bagus, berarti kita harus fight. Nah, cara fight-nya gimana? Karena kesibukan kalian itu total, kalian bongkar kolega. Nah, kalian bongkar kolega, saya yang bermain, saya siap total untuk dukung kalian, kolega kalian saya yang jumpai. Jadi nggak tanggung-tanggung, saya diperintah itu nggak main-main, Pak. Ke Medan, berangkat saya. Ini ada di Medan nunggu kamu, saya datang. Tembak langsung ke Medan, Pak. Nah, malah ada satu kasih challenge sama saya, mitra di Medan. Kalau memang benar, saya tunggu Bapak bulan ini di Medan. Dia ngomong begitu, Pak. Besoknya saya telepon dia. Pak, tolong saya dijemput, Pak. Bapak di mana? Saya di Kuala Namu, di bandara. Lah, Bapak bilang kan bulan ini. Hari ini kan bulan ini, Pak, saya bilang. Ini Pak Ajun benar. Saya pikir itu beberapa minggu lagi katanya. Enggak, Pak. Kemarin Bapak challenge saya, hari ini saya sampai Medan. Nah, begitu saya datang, yang direkomendasi oleh pengacara ini, dia langsung closing 7, Pak, hari itu juga. Nah, jadi saya memang total di awal untuk mendukung 16 orang yang saya rekrut itu. Saya bilang sama mereka, kalian orang sibuk, nggak ada masalah, jadikan saya sebagai senjata buat kalian. Begitu saya ajak kalian, saya nobatkan kalian sebagai majikan saya. Kalian bebas memerintah saya. Nah, dari perintah kalian itu majikan saya, tapi dari income yang saya terima dari 3i Networks, kalian jangan tersinggung, gedean saya bilang. Dengan bercanda ya, guyon ke mereka. Tapi karena mereka merasa saya nobatkan jadi pimpinan saya, atasan saya, dalam pengertian bebas memerintah saya, ya, bebas minta tolong sama saya, karena saya bertanggung jawab sama tim. Nah, itulah yang membuat cepat langsung mencapai silver. Hampir bisa dibilang berarti bulan ke-8 saya, Pak, silver dari join, ya. Saya langsung yakin ketika dinyatakan kontes itu diterima oleh beberapa leader, ya, dalam hal ini pada waktu itu silver ke atas, koreksi saya kalau salah, ya. Nah, begitu saya sampai di sana, memang bubar beda-beda. Kalau saya nggak salah, nggak ketemu kami begitu banyak di bandara di Suta, ya, di Soekarno-Hatta. Tapi begitu sampai di sana, Anambes, waduh, luar biasa ini 3i Networks, ya, sampai memberangkatkan sebanyak ini. Ini fantastis saya pikir kan. Nah, begitu saya saksikan itu, tim saya langsung saya
telepon di Jakarta, saya bilang ini sangat luar biasa. Pokoknya kita harus total di sini. Nah, mereka pun jadi tersemangati. Benar Pak Jun, ini saya lagi di Korea, saya bilang. Ini sangat luar biasa, pokoknya kita total. Nah, jadi begitu berjalannya waktu, ya, memang ada beberapa teman-teman yang hatinya tidak bulat, ya. Hatinya tidak bulat, kemudian mereka patah arang di tengah jalan, ya mungkin ada sesuatu atau apa, saya bingung juga gitu ya. Padahal kita sudah total ke mereka kan, tapi itu kan sebuah pilihan dan sebuah keputusan. Kita kasih kebebasan aja ya, kita nggak mau terlalu memaksakan mereka juga bahwa ini yang terbaik. Biarkan mereka secara objektif menilai, saya kasih kebebasan seperti itu. Nah, berjalannya waktu, memang ada hal-hal yang kadang mengecilkan hati, tapi bukan dari sistem ya. Seperti yang sekarang ini, dari terhitung Maret, ya teman-teman tadi saya sudah kasih tahu bahwa saya tipikal orang harus ketemu orang. Nah, dari awal juga saya perlu banyak tahu juga ya, kalau saya itu senang dengan jajaran TNI Polri. Maka di awal saya coba deketin ke Polda Metro Jaya, ke Polres, ke Polsek, kemudian ke kantor camat, kantor lurah, dan saya jumpa camat lurahnya. Saya jumpa Kapolresnya, Kapolseknya. Nah, tujuan saya adalah bahwa untuk meyakinkan masyarakat, bisnis kita ini bukan ece-ece. Yang kita deketin harus pemangku jabatan. Nah, itu saya lakukan. Tapi di Maret kemarin, karena ini bertentangan dengan tipe saya yang harus ketemu orang, ya. Nah, tiba-tiba saya agak down juga memang. Tapi luar biasanya 3 e-networks cepat bermanuver. Nah, Pak Kwan Chen langsung membuat ya, ide-ide seperti 3-on-1 misalnya ya. Nah, memang di awal itu karena itu bukan style saya, itu membuat saya agak sedikit kelimpungan. Aduh, bukan tipe nih. Nah, tapi istri saya yakinkan saya, kamu jatuh cinta dan kita sudah sangat menikmati, sudah bisa beli mobil dari program ini, sudah punya rumah dari program ini, kamu dapat trip ke Korea, ayolah buat penyesuaian katanya. Nah, istri saya yakinkan saya, dia lembutkan hati saya, gantian sekarang. Nah, di Maret itu sampai sekitar Mei awal, baru saya mulai fight di online. Saya bilang sama istri saya, kamu sebagai IT, kamu sebagai programmer selama ini, tolong bimbing saya dalam hal ini, karena saya harus ketemu orang baru saya ada nyali. Kalau lewat virtual, kalau lewat online, saya bodoh sekali saya bilang. Akhirnya istri tuntun saya dan akhirnya kami membuat penyesuaian. Luar biasanya bulan ini kami berhasil elit Pak. Jadi itulah yang terjadi Pak, hanya lewat online ya. Teman-teman yang masuk pada 3 ILC pada kesempatan siang ini ya, jangan ragu. Manuver-manuver yang terjadi walaupun situasi ada terjadi perubahan, pergerakan tertentu, sikap mental sebenarnya ya. Sikap mental. Maka jadi janganlah kita hanya puas menjadi dokter umum. Nah, dokter umum itu ya terbatas sampai di situ. Nah, kita harus menjadi dokter spesialis. Dokter spesialis itu adalah seorang dokter umum yang jumlah belajarnya lebih banyak. Nah, karena jumlah belajarnya lebih banyak, otomatis dia lebih mahal harganya. Karena dia menjadi spesialis. Maka jadikanlah 3 e-networks ini sebagai sarana program spesialis untuk kita. Maka jangan pernah patah arang, terus semangat ya. Nah, kalau saya Pak Frans, saya bikin metode-metode unik. Nah, saya kadang-kadang mohon maaf supaya istri kasih senyum, supaya kami lebih semangat dan lebih hangat di rumah ya. Nggak salah, sebagai kepala keluarga saya kasih surprise Pak. Kadang-kadang saya siapin sarapan dengan istri ya, 3 putri saya ya, mertua. Nah, kejutan-kejutan itu membuat kita jadi nyaman. Hari itu jadi semacam ada energi baru untuk bikin langkah-langkah dalam menyukseskan 3 e-networks ini. Nah, itulah yang kami lakukan, Pak. Nah, saya sebagai kepala keluarga, kadang-kadang nggak masalah, Pak, untuk lakukan itu. Orang lain mungkin menganggap itu, wah, kepala keluarga kok mau ke dapur? Nggak apa-apa. Nah, itu membuat keluarga jadi semangat. Kalau mereka semangat, anak pertama saya, Pak, saya bukain 4 ID kemarin. Nah, dia mulai bergerak ini dalam bentuk online. Saya bilang anak milenial ini bisnisnya 3 e-networks. Nah, mainkan, kamu akan sukses di sini. Nah, tapi karena kita
dukung mereka, baik sama mereka, terus kadang-kadang kasih surprise. Saya punya metode sebulan minimal 1-2 kali harus makan di luar, Pak. Kalau makan di luar, kita dengerin bagaimana, ya, tapi tetap protokol kesehatan, ya. Anak pertama saya dengarkan input masukannya, anak kedua, anak ketiga. Nah, dari situ kita jadi lebih bisa sebagai leader yang terampil di keluarga. Dan mereka melihat, papa ini mau kerja-kerja di rumah juga, ya, bikin surprise, bikin kejutan. Nah, kalau keluarga kita kompak, keluarga kita akrab, 3 in box-nya melenggang, Pak. Itu yang saya rasakan, ya. Makanya kami buka nggak tanggung-tanggung, Pak, 9, ya. Nah, anak yang pertama begitu dapat KTP kemarin, saya langsung buka 4 ID atas nama dia.